Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian keluarga kita saat ini. Mari kita mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pokok pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita mengawali kebaktian kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang menaikkan segala puji dan syukur kami untuk setiap berkat Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami kembali bersama dengan keluarga kami datang memenuhi panggilan Tuhan melalui persekutuan kami, kebaktian keluarga pada saat ini. Tuhan, kami menyadari seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, isi pikiran, isi hati kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang sering kali masih kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya kami benar-benar layak untuk datang kepadamu, layak untuk menerima kebenaran firman-Mu yang suci. Inilah kami Tuhan, kami juga menyadari keterbatasan kami, memahami setiap kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus memampukan kami, memberi hikmat kebijaksanaan pada kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 21 sampai yang ke-25 yang demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta
dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih terus berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mempersiapkan hati kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan pelengkap kidung jemaat nomor 255 bait yang pertama, PKJ 255 bait yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Renungan kita diberi judul Jangan Ada Dusta di Antara Kita, dengan ayat Nats yang ke-25 yang demikian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dusta atau yang lebih kita kenal dengan bohong adalah sikap atau tindakan yang mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kira-kira apakah kita pernah berdusta? Apakah kita pernah berbohong sampai dewasa ini? Dusta mudah dilakukan, bohong apalagi. Tanpa disadari bahwa dusta atau berbohong itu berdampak besar terhadap kehidupan bersama. Merenggangkan, bahkan bisa memutuskan relasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak orang mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan kebohongan atau pendustaan sekali saja, maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan dusta yang lebih lagi untuk menutupi kebohongannya yang pertama tadi. Betul apa betul? Nah, kita yang bisa menjawabnya sendiri-sendiri. Dusta inilah yang sedang dihadapi oleh Paulus, yang menjadi latar belakang penulisan surat Efesus, termasuk sebagian perikop yang telah kita baca pada saat ini, di mana waktu itu ada beberapa orang yang berusaha memecah belah para pengikut Tuhan dengan berbagai-bagai cara. Jadi orang-orang Yahudi, bukan Yahudi, orang-orang dengan latar belakang yang beraneka ragam, yang telah menjadi pengikut Tuhan, ini ada beberapa orang yang berusaha untuk memecah belahkannya. Dan jalan terbaik adalah dengan saling mendustai, saling menuduh, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apalagi latar belakangnya berbeda-beda, gitu ya. Oleh sebab itu Paulus dalam suratnya menekankan tentang kesatuan jemaat, bahwa masing-masing telah mengenal Kristus, menerima ajaran tentang Kristus, maka mereka harus menjadi manusia baru,
menanggalkan manusia lama yang penuh dengan pendustaan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan persaingan, penuh dengan keinginan paling benar sendiri gitu. Paulus mengingatkan bahwa mereka telah mengenal Kristus, mengenal ajaran Kristus. Maka itu semua harus ditanggalkan. Kini mereka harus mengenakan manusia baru. Manusia yang penuh dengan kesatuan satu dengan yang lain. Karena apa? Paulus mencatat alasannya sangat mendasar. Bahwa semua adalah sesama anggota di dalam Yesus Kristus. Kalau namanya sesama anggota, sesama itu ya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Sama di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Paulus tekankan pada pembaca, bahwa semua yang telah mengenal Kristus, mengenal ajaran Yesus adalah sama. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang bukan Yahudi, tidak lagi orang bersunat, tidak ada lagi orang sunat, tidak ada perbedaan. Semua adalah sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus menekankan, hendaklah tidak saling berdusta. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dasarnya jelas bahwa semua adalah sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan bersama kita sebagai jemaat, kita tidak lepas juga dari godaan untuk berdusta, menyaksikan tentang apa yang tidak sebenarnya. Melalui berbagai-bagai pengalaman kita bersama selama ini, mungkin ada yang pernah terluka, ada yang pernah benci, ada yang pernah ini dan seterusnya, yang kemudian menimbulkan sakit hati, yang kemudian menimbulkan iri, menimbulkan dusta itu tadi. Kita kadang-kadang pandai untuk menilai orang lain. Orang itu begini, orang itu begitu, dan seterusnya. Sekalipun kita tidak pernah tahu pasti tentang kehidupan orang lain. Kita tuh sebenarnya hanya tahu sebagian saja, atau mungkin hanya seperempat atas kehidupan orang lain. Belum sepenuhnya. Orang yang tampak luarnya begitu sukacita, begitu luar biasa dia tertawa, belum tentu dalam kedalaman hatinya dia tidak ada masalah. Atau sebaliknya, orang yang tampaknya begitu suram, begitu ada banyak masalah, gitu ya, kelihatannya layu, lencu, gitu ya. Mungkin itu cara dia menghayati hidupnya, padahal dia tidak ada apa-apa sebenarnya. Itu hanya ekspresi luarnya aja. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali terjadi. Kita mudah sekali menilai orang, kita mudah sekali bersikap kepada orang, yang kemudian kadang-kadang kita jatuh ke dalam dusta. Oleh sebab itu, pesan Paulus di ayatnya yang ke-25 tadi penting juga untuk kita renungkan dan terus kita ingat. Buanglah dusta. Mengapa? Karena kita juga sesama anggota. Kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih kudus, tidak ada yang lebih baik. Kita sama-sama belajar mencari kehendak Tuhan. Kita sama-sama orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu terus Tuhan panggil, Tuhan panggil, Tuhan panggil. Mari belajar untuk saling menguatkan, mendukung, menopang satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya. Mari membangun jemaat kita dengan satu kesatuan yang penuh dengan perkataan yang benar, bukan dengan dusta. Karena kita telah mengenal Yesus, kita telah mengenal ajaran Yesus. Mari bersama-sama kita bangun jemaat kita dengan kebersamaan kita. Hilangkan kebencian, dendam, amarah, fitnah, tipu daya, semua kita hilangkan. Supaya kita benar-benar bersatu hati sebagai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.
Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan ini sekaligus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Mari kita berikan persembahan kita dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 403. Kita pujikan bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersama bersatu hati menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Engkau telah memberkati kami saat ini melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami senantiasa dipanggil untuk saling mendukung, menopang, menguatkan di antara warga jemaat Tuhan. Ajari kami untuk tidak jatuh ke dalam dusta, ke dalam kebohongan, supaya kami boleh benar-benar saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kami tahu bahwa kami adalah sesama anggota pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengenal Yesus, mengenal ajaran Yesus. Malam hari ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di lingkup GKJW Jemaat Bangkalan. Engkau berkati mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, berikan kesehatan kekuatan, terlebih saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Ajari kami untuk taat dan setia, patuh mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami rindu untuk segera bersama-sama bersekutu di rumah ibadah kami, di gereja. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, kami harus tetap menahan diri untuk tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kebersamaan kami melalui panduan ibadah online ini boleh tetap kami rasakan, sekalipun kami saling berjaga jarak, namun kami tetap bersatu hati di dalam doa kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap orang tua kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, sehingga semuanya segera pulih dan bersama-sama dengan kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona, yang harus mengisolasi diri, karantina mandiri, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau menolong mereka, memberkati mereka, menemani mereka, menguatkan, memulihkan, sehingga mereka tetap semangat untuk pulih, untuk menjalani proses perawatannya, dan segera sembuh melakukan segala aktivitasnya kembali. Engkau menolong setiap saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi karena virus corona yang dialami. Engkau menguatkan, menghiburkan setiap mereka yang ditinggalkan. Engkau memberikan kekuatan juga, kemampuan, hikmat, bijaksanaan kepada para medis, dokter, perawat, dan semua orang yang ambil bagian di dalam penanganan virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang di RT-RT, kiranya Tuhan memberkati, menolong, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberi, Engkau memberkati setiap tangan yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dan sungguh semuanya boleh berguna bagi pelayanan-pelayanan di lingkup GKJW Jemaat Bangkalan.
Kalau setelah ibadah ini kami akan kembali melanjutkan seluruh kehidupan kami tetap yakin percaya Engkau Tuhan menolong, memberkati kami, menyertai kami. Sehingga kami dapat melanjutkan seluruh kehidupan kami, terus berusaha menjalaninya sesuai seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah seluruh doa kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan kidung Pasamuan Jawi 452. Kita pujikan bait yang pertama. Ting manang kawula tansah nderek mring Gusti, yeku panutan sanyata kepada bos sejati, margining salibing ngambah bangun turut pring Allah. Sejati di jagat tentrem bersuki. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, memberikan semangat, kesehatan, kekuatan bagi saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.